Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al Farizi dengan akhiran NIM 057 prodi PAI kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai musawah atau persamaan derajat, tasawuf atau sikap moderat, ukhuwah atau persaudaraan, fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, serta saya akan menjelaskan juga mengenai menerapkannya melalui sikap optimis, dinamis, dan etika berorganisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, semoga dengan kita mempelajari ilmu ini kita dapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama yaitu musawah. Musawah dari bahasa Arab yaitu musawah yang berarti persamaah. Yang berarti persamaan, kesetaraan atau keadilan. Kalau secara istilah adalah sikap mengakui, memperlakukan semua makhluk hidup, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ya itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang suku, ras, warna kulit, kekayaan, jabatan maupun status sosial. Nah, Islam dengan tegas mengajarkan bahwasanya tidak ada satupun manusia yang lebih mulia dari yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali karena tingkat ketakwaannya. Jadi manusia ataupun makhluk Allah itu hanya dinilai baik karena ketakwaannya, begitu. Dan diangkat derajatnya karena ketakwaannya, bukan karena yang lain. Yang selanjutnya, dalil musawah. Nah, dalil musawah ini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwasanya kita kepada manusia yang lain itu harus saling menghargai perbedaan suku, bangsa, dan jenis kelamin, dan bentuk postur kita saling mengenal dan belajar satu sama lain, bukan untuk saling merendahkan, akan tetapi untuk saling menghargai, seperti itu. Nah, musawah dalam kehidupan sehari-hari berarti kita tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan ataupun penampilan kita. Nah, dalam lingkungan organisasi, musawah ini berarti setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam musyawarah dan diperlakukan dengan penghormatan yang setara juga, bukan pilih-pilih. Nah, pemimpin yang menghayati atau pemimpin yang kompeten itu pemimpin yang bisa menerapkan musyawarah ini, yang tidak pilih-pilih atau tidak pilih kasih atau memberikan keistimewaan kepada kerabat dekat ataupun teman dekat saja, akan tetapi kepada seluruh anggota yang berada di dalam organisasi itu, dan juga semua
yang berbeda-beda walaupun beda organisasi ataupun kita beda ras, suku, agama, itu kita harus tetap saling menghormati. Tasawuf berarti sikap tengah-tengah atau moderat, tidak berlebihan ke kanan ataupun berlebihan ke kiri. Nah, Islam memerintahkan umatnya berpijak pada jalan tengah yang lurus dengan segala hal, baik ibadah, pergaulan, maupun menyikapi berbagai pendapat ataupun berbagai omongan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan umat Islam sebagai umat pertengahan yang baik yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, seseorang yang bersikap tasawuf akan mendapatkan dapat mendengarkan ataupun dapat hatinya dapat sabar dan menjadi titik persamaan sebelum berdebat atau mendapatkan perbedaan. Nah, mengajak musyawarah secara santun, tidak memaksa kehendak, dan tetap menjaga hubungan baik meskipun pendapatnya tidak diterima ataupun pendapatnya berbeda. Nah, dalam sebuah organisasi tasawuf ini berarti setiap keputusan diambil melalui proses yang adil dan terbuka, bukan karena tekanan kelompok ataupun hal-hal yang lain. Jadi kita harus bermusyawarah dengan anggota kita yang baik-baik, enaknya bagaimana, lah baru kita putuskan, tidak memutuskan satu belah pihak. Yang selanjutnya yaitu ukhuwah, yang berarti persaudaraan yang tulus, hangat, penuh kasih sayang. Nah, ukhuwah ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ukhuwah Islamiyah atas dasar keimanan bersama, ukhuwah watoniyah atas dasar satu bangsa dan tanah air, serta ukhuwah insaniyah atas dasar kemanusiaan yang universal, yang menyeluruh atau universal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan indahnya ukhuwah seperti satu tubuh yang apabila satu anggotanya sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Nah, ukhuwah diwujudkan dengan membiasakan salam. Kita ketemu teman kita, sebisanya kita memberi salam, dan juga harus tetap memberikan senyuman, tolong menolong. Nah, tolong menolong tanpa meminta kembali pastinya, menghindari ghibah dan fitnah, memaafkan dengan lapang dada, serta menjadi kepercayaan sesama. Nah, ukhuwah bukan sekedar kata-kata yang bisa sering kita ungkapkan, melainkan komitmen yang harusnya kita buktikan di setiap harinya dalam organisasi maupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu fastabiqul al khairat, atau yang berarti berlomba-lomba dalam kebaikan dengan segera, semangat dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan demi pujian manusia. Nah, ini tidak bisa dilaksanakan tanpa 2 sikap pendukung, yaitu optimis dan dinamis. Optimis yaitu sebuah keyakinan bahwasanya setiap usaha yang disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hasil terbaik, menjadi sehingga kegagalan tidak memadamkan semangat, melainkan menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita untuk melakukan kedepannya lebih baik lagi. Nah, yang satunya dinamis, berarti selalu bergerak maju, aktif mencari ilmu, mengembangkan potensi diri, dan tidak menunda amal kebaikan. Nah, yang keempat, nilai ini diterapkan dalam kode etik organisasi. Apa saja itu? Kejujuran dan amanah dalam setiap tugas. Keputusan yang diambil musyawarah yang adil, saling menghormati tanpa memandang jabatan, dan juga kita harus tetap saling tolong menolong saat ada yang kesulitan. Serta setiap kegiatan berorientasi pada kemanfaatan yang nyata. Perubahan sejati dimulai dari diri sendiri, dan hal-hal kecil yang kita biasakan
di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita harus selalu mengambil pelajaran dari setiap yang sudah kita alami, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Karena kurang lebihnya banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.